Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sinta Nurhayati dan saya sendiri, Rizal An-Najwa. Saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Baiklah, masuki pembahasan pertama, yaitu asal usul Bani Umayyah. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf. Sebagai keturunan dari Abu Manaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah, dengan penduduk lainnya. Ketika itu Muawiyah berusia 23 tahun. Dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun pada tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750. Dengan 14 orang khalifah yang dimulai dengan Umayyah ibnu Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Muawiyah dan kepemimpinannya lebih banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi, cenderung otoriter, dan keputusannya ada pada pemimpin atau khalifah. Menjelang hari hayatnya, ia menunjuk anaknya yang bernama Yazid untuk menjadi penggantinya, dan ia meminta pula pada tahap selanjutnya setiap pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Yang B, kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah. Masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun, 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Banyak kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini, diantaranya yaitu pemisahan kekuasaan, terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Bidang administrasi pemerintahan, organisasi tata usaha negara terpecah ke dalam bentuk dewan. Departemen pajak dinamakan dengan Dewan Al-Kharaj. Departemen pos dinamakan Dewan Rasail. Departemen yang menangani kepentingan umum dinamakan Dewan Musyilat. Departemen dokumen negara dinamakan dengan Dewan Khatib. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Rizal. C. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik dan ada yang berbentuk non-fisik. Yang berbentuk fisik seperti bangunan-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya, dan berbentuk non-fisik seperti intelektual dan ilmu pengetahuan. Akan dijabarkan beberapa peninggalan yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan bangunan berupa fisik. Pada aspek pembangunan, banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun. Irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang awalnya belum mengetahui. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, diantaranya kota-kota terkenal sebagai berikut. A. Cordova. Kota ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Sierra de Cordova dan di tepi sungai Guadalquivir. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh Istana Islam tahun 117 Masehi, Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigot sebelum pindah ke Toledo. Pada tahun 756 Masehi, kota ini menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Setelah Bani Umayyah di Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbas tahun 750 Masehi sebagai ibu kota pemerintahan, Cordova di Bani Umayyah
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak bangunan baru yang didirikan, seperti istana dan masjid-masjid serta sebuah jembatan dengan gaya arsitektur Islam yang mempunyai 16 lengkungan dengan gaya Romawi, menghubungkan Cordova dengan daerah pinggiran di seberang sungai. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, Cordova menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di kota itu terdiri Universitas Cordova. Banyak ilmuwan dari dunia Islam bagian timur tertarik untuk mengajar di universitas ini. Yang ke B, Granada. Kota Granada terletak di tepi Sungai Genil di kaki Gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai laut Mediterania, Laut Tengah. Pada abad ke-12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol. Kota ini dikelilingi oleh tembok. Struktur penduduknya terdiri atas campuran dari berbagai bangsa, terutama Arab, Barbar, dan Spanyol, yang menganut 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, Yahudi. Sejak abad ke-13, Granada diperintah oleh dinasti Nasrid selama kurang lebih 250 tahun. Pada tahun itulah dibangun sebuah istana indah dan megah yang terkenal dengan tembok dan 20 menara yang mengitarinya. Pada masa pemerintahan Muhammad tahun 1354 sampai 1391 Masehi, Granada mencapai puncak kejayaannya baik dalam arsitektur maupun bidang politik. Yang kedua, perkembangan non-fisik. A. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam, seperti Al-Rahman Al-Dakwil, Abdul Al-Rahman Al-Wasid, Abdul Al-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Andalusia. Untuk orang Kristen dan Yahudi disediakan hakim khusus untuk menangani masalah-masalah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, tetapi mereka dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Yang ke B, kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Dalam masa lebih dari 7 tahun abad kekuasaan Bani Umayyah, umat Islam telah mencapai kejayaan yang luar biasa, sehingga membawa dampak terhadap kemajuan di belahan dunia lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut sebagai berikut. Ke-1, kemajuan intelektual. Andalusia adalah negeri yang subur. Kesuburannya itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Andalusia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan, Al-Muwalladun, orang-orang Andalusia yang masuk Islam, Barbar, untuk umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, Al-Sohalibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan jual kepada pengusaha Islam untuk dijadikan tentara bayaran, dan lain-lain. Semua komunitas itu memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan bangunan fisik di Andalusia. Yang kedua, kemajuan di bidang filsafat.
Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentengan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada tahun ke-12 Masehi. Minat terhadap ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdul al-Rahman 832 sampai 886. Poin yang ke-D yaitu asal mula kemunduran dinasti Bani Umayyah. Di antaranya sebab-sebab yang mengakibatkan dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran dan membawanya kepada kehancuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Islam, Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khilafah. Ketidakadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara Bani Qais dengan suku Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak sebelum Islam. Yang keempat, sangat kurangnya perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap perkembangan agama, sehingga pemuka agama banyak yang kecewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.